Tes, saya sambil Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Topik pada hari ini yang dimintakan dari Baznas adalah tentang Quran dan sains. Tadi sebetulnya moderator Tesa, Teh Asih sudah menyimpulkan isi dari presentasi saya, jadi kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Baik, jadi intinya betul bahwa dalam Quran itu banyak isyarat-isyarat Qurani terkait dengan fenomena alam dan anjuran untuk memahaminya. Kemudian untuk apa? Pertama untuk mempertebal keyakinan, keimanan, ketaatan. Yang kedua untuk menjadi bahan pemikiran agar kita menjadi kreatif, inovatif, memanfaatkan ciptaan Allah itu melalui sains untuk kesejahteraan kita ya. Karena Allah menyuruh kita menjadi pemakmur bumi itu bukan menjadi orang yang melarat di bumi, tapi orang yang bisa mengelola bumi secara baik, kemudian bermanfaat untuk mewujudkan kehidupan hasanah di dunia. Dan dengan akhlak dan etika yang mulia, tentu dengan peribadahan yang memadai, kita juga hasanah di akhirat. Baik, mari kita mulai. Ini mah sebetulnya adik-adik juga sudah banyak yang paham, tapi kita saling menguatkan, saling ini ya. Jadi judulnya kurang lebih Quran dan Sains. Nah, saya mengutip, ada yang tahu ini? Oh, nextnya dari saya ya, maaf. Nextnya ini nih. Nextnya ini kah? Nextnya ini. Nah, oke. Baik. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sudah tahu ya, ini adalah potongan surat di surat Al-Baqarah, bagian belakang, bagian tengah, bagian depan. Al-Baqarah itu 284 ayat. Nah ini tuh di bagian puluhan, ya maksudnya bagian-bagian awal atau tengah atau akhir. Awal. Sewaktu di awalnya tuh apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu al-ayah. Nah, intinya adalah itu juga sebetulnya tafsir maupun juga pemahaman modernnya boleh digali ya. Oh, ternyata Allah meskipun punya kekuasaan tinggi untuk urusan makhluk mah membuka juga nuansa diskusi gitu ya, ingin meskipun pengambil keputusannya itu. Intinya kan sebetulnya Allah menyatakan akan menciptakan makhluk di bumi sebagai khalifah. Kemudian jin, malaikat dan jin kemudian sedikit mengungkapkan argumentasi atau mosi tidak percaya, tapi bukan tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada makhluk yang akan dibikin Allah sebagai khalifah. Sehingga semacam protes ya. Kenapa engkau protes ini? Nah ini juga ya, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ketika ini juga pelajaran bagi kita. Nah itu bisa 2 hari ini satu potong ayat ini gitu ya. Saya sedih. Wa yasfikud. Jadi ketika malaikat, ya Allah kenapa engkau akan menciptakan makhluk lain yang disebut manusia sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi, sebenarnya pengelola. Khalifah tuh khilaf itu pengganti, pergiliran, jadi pengganti orang yang akan mewakili engkau di muka bumi. Padahal, nah ini juga pelajaran bagi kita, kalau kita ingin menyatakan pendapat atau argumen harus ada referensi atau basis data. Nah malaikat yang golongan malaikat ini bertanya,
atau menyatakan mausinya kenapa? Kan yang makhluk ini teh akan merusak fasad, merusak bumi dan juga saling menumpahkan darah gitu kan. Padahal kami senantiasa mensucikanmu, menyembahmu tiada henti, tiada tiada pilihan lain kecuali kami selalu menyembahmu. Nah ini juga sebenarnya pelajarannya kalau kita ingin menang dalam argumentasi, siapkan data. Cuma kan ini argumentasinya dengan Allah yang pemilik sumber semua data ya, jadi kurang lengkap juga si malaikat ini. Data yang diungkapkan apa? Kesejarahan atau catatan, makanya catatan itu penting. Apalagi catatan keuangan untuk Anda terhindar dari fitnah, korupsi dan sebagainya. Misalkan begini, ya Allah, jadi ada referensi meskipun itu bagian lain yang tidak usah kita bahas dulu ya. Dari mana malaikat tahu bahwa yang diciptakan ini teh akan ini seperti dari apa yang diungkapkan malaikat, ada referensi bahwa sebelumnya ada makhluk yang diciptakan tidak tahu bentuknya apa, yang saling merusak dan saling bertumpah darah, saling bermusuhan dan sampai menumpahkan darah. Nah, Allah menyatakan ini aku lebih tahu dari kalian ya, dan Anda tidak lebih tahu dariku. Jadi disadarkan kembali, naon ngomong gitu, kan aku yang menciptakan semua dan yang lebih tahu. Terus malaikat berkata setelah sadar. Sebenarnya setelah sadarnya tuh Allah pun sebetulnya tidak langsung pokoknya kamu harus percaya. Nah, ini juga pemimpin juga harus bisa mengkomunikasikan gagasan maupun arah kepemimpinannya supaya dipahami oleh yang dipimpinnya. Kan Allah disitu menyatakan, diciptakanlah Adam ka dieu. Terus ku Allah diajarin asma'akulaha, semua nama. Ya gunung, ya kambing, ya pohon, ini air, ini awan misalkan ya. Dan seterusnya, kemudian panggil semua. Sok, apa ini namanya? Ke para malaikat. Enggak tahu malaikat. Ya naon namina terang. Adam, padahal terus diajarin ke Allah ya. Dan kecerdasan pimpinan juga penting untuk bisa mengikat atau membuat sistem yang dipimpinnya itu berjalan, yaitu kemampuan untuk mengelola informasi dan meyakinkan yang dipimpin konstituen. Setelah kami tidak tahu itu namanya apa, tah ieu manusia yang Anda protes. Hei Adam, terangkeun. Wa'alama Adama dan seterusnya ya. Nabi Adam menjelaskan semuanya bisa. Nah, kemudian Allah menyatakan tuh, kamu yang protes tidak bisa jawab, sedangkan Adam bisa. Nah, jadi maksudnya jangan dulu berpandangan negatif terhadap apa yang aku lakukan, gitu ya kata Allah dan seterusnya, sehingga malaikat sadar bahwa yang akan Allah ciptakan itu memang berhak menjadi khalifah di muka bumi. Sebetulnya di situ juga ada tersirat dengan apa coba? Dengan ilmu ternyata. Kalau mau menjadi khalifah. Jadi sebetulnya potongan itu ya, kalau wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al wa idz qala rabbuka lil malaikati sampai bawah, sampai Adam di fataba gitu ya, sampai Adam diterima khotbah taubatnya, itu sebetulnya kisah yang bagus kalau mau difikirkan gitu ya. Ya cuma kita kan sibuk dengan macam-macam ya. Padahal itu banyak pelajarannya kepemimpinan dan aspek-aspek sosial. Balik ke sini, setelah itu para malaikat, oh iya sadar ya, ternyata memang yang makhluk ciptaan Allah teh punya kelebihan ilmu. Meskipun prestasi menyembah Allah dalam konteks taatnya tidak sehebat malaikat. Karena malaikat tidak punya pilihan kecuali taat, gitu ya. Nah, para malaikat ini kemudian berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalam. Jadi subhanaka kurang lebih artinya apa? Subhanaka maha suci. Ka engkau, siapa engkaunya? Allah. Subhanaka la tidak ada ilmu lana bagi kami tidak memiliki pengetahuan. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu atau pengetahuan illa
kecuali apa-apa alam tanah yang engkau telah ajarkan. Maksudnya juga ini pelajaran, jangan sombong, sepintar-pintar apapun sebetulnya potensi untuk berilmu itu Allah yang berikan tuh. Jadi malaikat sadar, oh iya ya. Ini juga sebetulnya kalau kita hafal bagian ini saja itu sebenarnya sudah mengurangi arogansi kita. Abong kena dari SD sampai kuliah kita teh ranking 1 terus ya, mun aya ranking eta ge. Nah, kita teh menjadi merasa agul diri padahal ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka sesungguhnya apa? Anta engkau juga ya Allah. Jadi innaka anta udah innaka sesungguhnya engkau artinya kan kesadaran itu sangat dalam sehingga malaikat betul-betul menyatakannya dengan ketulusan. Al-alimu, al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Jadi selain sebetulnya pasangan al-hakim dan al-alim dan al-hakim ini dalam Quran banyak. Itu menunjukkan bahwa selain pandai, smart, intelligent, berilmu, wise, wisdom itu penting. Kebijaksanaan itu penting. Seperti Ghafurur Rahim. Ghafur mengampuni, Rahim nyayangi, mengasihi. Jadi lamun geus mengampuni teh tidak cukup ya udah kau kuberi ampun, tidak. Manusia akan kembali sesama manusia mah ya, angkat lagi derajatnya, sayangi lagi. Sehingga tuntas itu pembinaan dengan karakter Ghafur dan Rahim. Tapi kita tidak akan sedang membahas itu. Oh, nextnya dari saya. Set sebentar. Hup. Oh bukan. Nah, sekarang sedikit Quran. Yang Qurannya tidak banyak ya, cuma ini. Anda sebenarnya lebih ahli dari saya ya. Tenang. Jadi Quran itu dalam terminologi Quran sering juga disebut nur dalam konteks fungsi. Nur itu apa? Cahaya. Cahaya itu fungsinya apa? Menerangi. Jadi ini ada pintu tuh ada tandanya. Pintu ini toilet, pintu ini ruang rapat, ini ruang kantor Pak Lurah misalkan. Terus ini gelap, seret. Atau yang ekstrim deh, ada satu pintu surga, itu satu pintu pinarakaeun gitu ya. Ieu gelap ruangan, terus orang kumaha mengetahui arah tujuan? Tidak bisa kalau ini gelap ya. Perlu cahaya. Nah, Allahu nurus samawati wal ar. Masih ada waktu kan, Kang? Masih kan baru mulai lah ini. Tadi Kang Pak Arif bilang kita sampai subuh besok ya. Enggak, sebentar kok. Allah memperkenalkan dirinya dengan banyak nama. Al-Latif, Maha Penyantun, halus. Halus itu lembut, berarti penyantun. Ya. Kemudian macam-macam, ada 99 kalau dikategorikan oleh ulama. Ada juga yang menambahkan, boleh. Pokoknya semuanya bersumber Quran. Nah, salah satu karakter yang Allah nisbatkan kepada dirinya, kita tidak tahu zat Allah itu apa. Cuma Allah memberitahu kita tentang sifatnya, karakternya. Yang tujuannya apa? Ikuti petunjuknya, kemudian jadilah seperti Tuhan dalam batas-batas kemanusiaan kita. Kalau Allah Maha Pencipta, ini sebelum saya lanjut itu. Kalau kita mengikuti karakter Allah dalam batas kemanusiaan kita, kalau Allah Maha Pencipta, apa yang dituntut dari kita? Kalau untuk mencontoh itu, kita menjadi kreatif, inovatif, maha memperbaharui. Itu tuh inovasi, memperbagus kualitas tuh sebenarnya. Kalau 99 nama Allah itu yang di belakang Quran sok ayatnya dicetakan kita mah, kalau itu dihayati dalam konteks apa nih, dia menyimpulkan atau mencontohkan karakter apa yang harus kita tiru, itu sudah sangat bagus secara aktif ya.
Makanya kan kalau Asmaul Husna mah sifatnya teh bernuansa kata kerja, apa bernuansa aktif. Gofur ya yang maha mengampun kan gitu ya. Gitu. Meskipun kalau yang sifatnya apa ya sifatnya maujud hanya eksistensi saja itu pelajaran tauhid yang lain. Boleh saja itu mah dalam manusia juga suruh berpikir kayak wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis ya. Nah, itu boleh. Itu dalam konteks pengenalan kita dari sudut pandang kesimpulan kita berarti Allah teh setelah dipelajari dari Quran, dari sumber-sumber, dari perenungan, oh wujud harus ada. Itu mah iya. Tapi kalau cara mau mengenal karakter yang diperkenalkan Allah ke sini, ke Quran. Nah, salah satu Asmaul Husna itu nur. Allah itu menyatakan dirinya, akulah cahaya. Nah, tapi juga nanti menamakan Quran cahaya juga. Di ayat cahaya juga. Jadi kumaha? Ya memang Allah inginnya begitu ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit-langit dan bumi. Kenapa langitnya plural, jamak, buminya satu? Oke, ya karena Allah konsisten di ayat yang lain menyebutnya misalkan 7 langit. Oh, memang langitnya. Jadi konsistensi itu penting. Termasuk dalam semantik, dalam bahasa. Nah, itu tuh dicontohkan oleh Allah sebetulnya. Kayak semua itu pada dasarnya diciptakan berpasangan. Ya, saya orang sains ya, orang saintek. Iya ya, ternyata selain elektron ada positron. Terus ada spin up, elektron yang muter ke kanan, ada juga yang ke kiri. Gitu ya. Kemudian ada materi, ada antimateri ternyata, dan seterusnya. Kalau yang normal kan materi, tapi alam semesta ini bisa bertahan seperti ini tuh ternyata harus memunculkan antimateri, ada energi, ada dark energy dan sebagainya pasangan. Oke, termasuk ketika Allah menyatakan semua diciptakan berpasangan, Allah menggunakan kata laki-laki di Quran, jumlahnya sama dengan wanita di Quran. Nah maksudnya tuh itu juga bahasan lain ya. Wah, Anda bisa gagal kuliah jadi ahli Quran. Kalau begitu enggak. Just kidding. Maksud saya contoh itu apa? Konsistensi itu Allah nyatakan secara serius. Baik. Allahu nurus samawati wal ar, Allah lah cahaya langit-langit dan bumi. Ada juga yang tafsir yang menyatakan pemilik cahaya boleh juga. Karena nanti nurnya ke Quran boleh. Tapi Allah sendiri menyebutkan Allahu nurus, Allah lah cahaya. Kemudian masalu nurihi kamishkating fiha misbah, pemisalan cahayanya bagaikan kamishkating fiha misbah, ada mishkat. Mishkat itu dinding yang ada cekukannya apa? Dicoak tapi tidak tembus teh mishkat. Kalau di film-film Arab atau film-film Meksiko gini ada dinding untuk menyimpan lampu teh, dindingnya tuh dibolongin tapi tidak tembus ya, setengah. Terus disimpan misbah, disimpan lampu pelita. Saya tidak akan membahas ini dalam konteks ini, cuma Quran itu ternyata disebutnya nurun ala nur. Jadi Allah tuh menurunkan Quran, dia tuh sebagai nur, di atas nur. Nurun ala nur. Jadi cahaya di atas, berarti cahaya yang di bawahnya apa? Cahaya dasarnya apa? Kalau dari tafsir Ibnu Abbas, ini adalah benih keimanan yang ditancapkan, yang dimisalkan dalam pelita api di dalam misbah. Si misbahnya tuh si nilai keimanan kita yang kemudian dibungkus dengan kaca. Kacanya tuh kolb gitu ya dan sebagainya. Itu kalau ada kesempatan Anda cek hadis dari Ibnu Abbas terkait tafsir ini. Tapi intinya nurun ala nur. Jadi ketika kita dilahirkan, apa sih yang potongan ayat yang terkenal tentang fitrah teh? Alastu birobikum bala syahidna. Ketika semua makhluk itu pertama kali didefinisikan sebagai insan, manusia, di alam ruhnya tuh sudah bersaksi bahwa dia teh syahid bertauhid. Alastu birobikum, apakah engkau mengakui menerima aku Tuhanmu, Tuhan kalian, kepada benih ruh-ruh yang akan jadi manusia ini? Bala syahidna. Ya, kami menyaksikan bahwa engkau Tuhan kami. Nah, itulah
nur yang diberikan, nur yang diberikan dalam kolbu. Kemudian nur ini kemudian supaya tetap ajeg dalam perjalanannya menunjukkan kesaksian itu, diberi lagi nur dari atas, yaitu Quran. Makanya juga Quran juga bahasa yang digunakannya juga nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, cahaya yang di atas cahaya ini tuh diturunkan, angzala, asbabun apa? Makanya ada istilah apa itu nuzulul Quran. Jadi diturunkan. Memang karena dari Allah, dari sesuatu yang di atas kita gitu ya. Pak, atas teh naon? Atas teh ya sesuatu di luar kita ya. Di luar bumi itu ada langit, ada dan seterusnya. Oke, itu satu. Misalkan kemudian ada lagi unzila fihil Quran, tuh maksud saya itu. Ada kata unzil, turunkan Quran. Kemudian inna anzalnahu, hu-nya Quran. Kemudian dan seterusnya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hu-nya Quran. Jadi nah konteks ini jadi si Quran itu sendiri dalam Al-Quran disebut sebagai nur, dan nurun ala nur, nur yang di atasnya itu adalah Quran. Untuk selalu menguatkan cahaya iman, nur yang Allah sudah berikan dalam kalbu kita. Seterusnya, saya mau ngomong apa nih? Nah, yuk mari kita kenali dunia kita. Lihat ini. Tadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi sekarang yang jadi khalifah nih Amerika dengan paham Zionisnya. Israel itu ada proyek mereka. Ya. Dan sini lihat, terus ini para pemusnah muslim Eropa. Ini yang sekarang jadi khalifah. Maksudnya teh yang kaya, yang punya militer kuat, yang mengendalikan negara-negara lain. Sok Indonesia mau akrab dengan Rusia, ini nu ngambek jeng ini segala. Padahal urusan kita. Indonesia mau bikin nuklir cenah, mau untuk damai, mau untuk senjata, kan hak kita, tapi ini nah mengendalikan, awas ya mun manehnya nuklir. Itulah kalau khalifahnya bukan orang beriman, bukan insan yang Allah maksud dalam Quran. Nah, ini adalah demografi kita saat ini. Bapak Ibu, ini tuh Legatum Prosperity Index. Yang makmur teh ternyata nu hejo tua, anu balangsak teh, anu berem terus ke berem tua sampai coklat ini nih. Tah, lihat Bapak Ibu, Indonesia di mana? Di Koning menuju berem. Tah, iya. Malaysia agak hejo sedikit tuh. Malaysia mah hebat karena jumlahnya juga cuma 34 juta ya. Kita berapa juta? 280. Di zaman Kang Arif belum lah ya. Ya, di zaman saya SD kelas belum. Zaman saya usia di bawah SD tahun 75, Bang Roma bikin lagu 135 juta. Roma Irama sekarang 280. Bagus dari segi jumlah muslimnya mah ya. Cuma lihat kesejahteraannya. Koneng tuh ya di daerah sini, untung teu beremnya, tanu berem teh ini Maldives, apa tuh Maladewa, ini Afrika Selatan lumayan bagus tuh. Yaman pembela Palestinanya, ya Arab, ya rada sejahtera saeutik koneng sama dengan Indonesia tapi lebih baik mungkin. Nah ini Yaman miskin tapi dia alhamdulillah bisa membela Palestina. Pak, tapi Yaman itu Houthi Pak, Syiah, ya itu mah kenyataan sejarah itu pahami dari yang lain lagi ya, itu mah. Tapi intinya kita teh sedang tidak berdaya. Dulu sekitar 400 sampai 1000 tahun lalu, dibalik anu koneng dan berem ini teh nu hejona ketika Islam berjaya. Inggris teh ketika di Baghdad, di Persia, di Iran, kota-kota teh udah pakai taman, udah pakai apa itu, misalkan ada bangunan bertingkat, si bolong-bolong ventilasi teh sangat berfungsi untuk melewatkan pantulan-pantulan cahaya dan udara sirkulasi. Kemudian di bawahnya kadang ada aliran sungai di dalam gedung dan ruang itu. Orang Eropa teh belajar ke kita. Tapi kan kata Allah juga kalau lu lalai akan dipergilirkan kejayaan itu ya. Nah, siap, itu bahasan yang lain. Tapi lihat maksudnya ini.
Padahal jumlah penduduk teh yang buletan-buletan ini banyaknya di sini, lihat. Ini bareureum, lihat jumlah penduduk di tempat nu bareureumnya. Nah, dan sebagian besar ini muslim. Muslim, India ada jutaan, Pakistan ada, Irak, Iran, Pakistan, Saudi kan iya. Nah, jadi dunia Islam teh sekarang teh memang tidak sedang jadi khalifah. Gitu ya. Padahal tugas kita jadi khalifah. Selain tentu Anda nanti menikah ya, jangan lupa. Itu bab yang lainnya Kang Arif. Baik, seterusnya maaf. Nah, ini bukan apologetik ya, bukan apa apologetik teh Kang Arif. Kita teh pembenaran punya kenyataan yang buruk, kita punya pembenaran kan kita dulu baheula pernah jaya. Ya, itu bagus, tapi setelah itu bangkit gitu maksudnya ya. Baik, lihat nih. Refleksi sejarah. Abad pertengahan ketika Eropa sedang mengalami dark age, penyakit apa itu tikus apa itu pes di London, orang berak di mana saja, sistem sanitasinya tidak jelek. Arab mah sudah rapi, sudah menemukan sabun, udah segala di Arab itu maksudnya dunia Islam. Jadi pada abad pertengahan ketika Eropa sedang mengalami dark age tahun 2000, tahun 1000, 1200 gitu ya. Islam justru sedang mengalami golden age, zaman kejayaannya, dan ini sebetulnya saya loncat dulu, para ilmuwan dan para engineer dan juga para teknokrasi, para birokrat, lurahnya, camatnya, sampai presidennya tuh sangat diwarnai oleh nuansa Qur'ani. Jadi mereka sadar Qur'an teh nyuruh kieu, berarti ini kita teh kudu kieu, bisa Qur'an teh kudu misalkan nyuruh orang memahami alam semesta termasuk langit, kumanya ningali langit teh jelas urang menjelaskeun ningali langit teh teropong, optik berkembang. Nah, itu tuh Islam dan seterusnya. Kemudian ilmuwan dan inventor muslim terdiri dari bangsa Arab, Persia dan Turki mendahului ratusan tahun lebih maju dari rekan-rekan mereka di Eropa abad pertengahan. Kemudian mereka mendapat ya secara sejarah karena Quran datang, justru Quran teh setelah datang teh bukan begini, bukan awas tong belajar nu lain. Iya weh, bukan gitu. Pahami prinsip dasar Quran, setelah dipahami ternyata tersimpulkan justru Quran teh menyuruh kita melihat segenap ufuk ya. Kan unzur lihatlah, observasilah basyirut, kemudian unzuru segenap ufuk gitu ya. Nah, ini ulama-ulama atau para ilmuwan Islam itu tidak ragu untuk mempelajari filsafat Aristoteles, Neoplatonis, serta Euclid, Archimedes, Ptolemy dan lain-lain, didasari dorongan motivasi ajaran Islam untuk menguasai ilmu dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan. Subhanakala ilma lana ilma alam tanah, itu teh kan konteksnya ilmu untuk khalifah, untuk mensejahterakan, memakmurkan bumi. Ilmuwan Islam banyak membuat penemuan yang tak terhitung, dan banyak menulis buku yang tak terhitung jumlahnya tentang kedokteran, ilmu bedah, fisika, kimia, filsafat, astronomi, geometri dan lain sebagainya. Bayangin itu. Ya Al-Khawarizmi gitu ya, kemudian macam-macam, Al-Jabar, kita belajar apa Al-Jabar, itu teh orang Islam yang mendalami dan menemukannya. Dan seterusnya, ini tokoh-tokoh, saya tidak akan bahas, tapi kita merindukan kontribusi orang-orang seperti ini yang ini. Kalau kita kan sekarang, Albert Einstein tentu ya, nah, kemudian Mark Planck dan sebagainya gitu ya. Nah, kita menginginkan ada ilmuwan lagi yang misalkan Muhammad Naon lah gitu, Ayub di Cicadas nanti berkontribusi ke itu. Atau nama Sunda juga nggak apa-apa, Ujang Mahmud misalkan ya, yang bisa seperti ini. Ini bedah nih, lihat. Bedah di kedokteran bedah abad 10 tuh. Abad 10 tuh kedokteran bedah tuh kita pusatnya. Kalau sekarang kan Eropa, Amerika dan Jepang. Ya ini tugas kita mengembalikannya, tugas peradaban. Set. Nah, ini banyak lain ya. Ini termasuk contoh-contoh nih. Wah, banyak sekali komunikasi. Lihat nih, ada ilmu komunikasi ya. Karena gini, karena kekhalifahan teh meluas ya, dan orang teh tidak berbahasa Arab semua. Bahkan ada masa sekitar 600 tahun Saudi, Arab Saudi itu tidak ada dalam sejarah panjang peradaban Islam tuh ya.
Dia baru lahir secara politik tahun 23 ketika mm, Inggris ingin melemahkan kekuasaan Turki. Jadi Turki menguasai dan Madinah dan apa itu dan Mekah itu dikuasai Turki. Turki itu bukan bahasa Arab kan? Turki ya. Eh, yang apa sih ngomongnya teh? Gitulah. Ikinci, nu karena itunya saya tidak bisa. Dia menguasai dunia Arab, dunia Islam, termasuk Arab Saudi, Arab belum Saudi ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya Turki Utsmani melemah, ada dari rongrongan perang dengan kaum Nasrani dan sebagainya, hingga di tahun 2023 supaya Turkinya juga nanti setelah melemah karena dimunculkannya siapa? Mustafa Kemal yang mendeislamisasi, kemudian Kemal Atatürk, kemudian nah wilayah-wilayah kekuasaan Turkinya kan dipecah-pecah oleh Inggris dan Amerika gitu ya. Nah, kemudian supaya lepas Jazirah Arabia ini, peninsula Hijaz, Arab Saudi sekarang tuh Hijaz, Hadramaut, Yaman. Kemudian ya Inggris membujuk keluarga Saud untuk berontak terhadap tentara Turki atau pemerintahan Turki di Madinah dan ya di Madinah di Jazirah Arab dijadikanlah Saudi. Tapi bayarannya kan dipetak-petak, ini Saudi ya, ini Turki ya, ini Kuwait ya. Jadi yang Jazirah Islamiyah yang besar dipecah-pecah jadi kecil dan mereka dibuat beridentitas kebangsaan, bukan Islamia lagi ya. Nah itu mah sejarah ya. Anda bisa cari dari sudut pandang apapun, bisa ketawa, bisa nangis dan sebagainya melihat sejarah tersebut. Nah, muncullah kemunduran Islam, ya banyak faktornya ya. Sayangnya kemunduran adalah fenomena sejarah yang selalu terjadi sepanjang waktu dan budaya serta dunia Arab Islam tak terkecuali. Dari abad ke-9, beberapa provinsi sudah mulai jatuh dari kendali Abbasiyah, dan 4 abad berikutnya kekuatan politik baru, kekaisaran tersebar di negara-negara merdeka baru. Sekitar abad ke-12, Abbasiyah lemah. Kemudian Turki mulai utama dan memperkuat kekaisaran di tempat lain. Ya, ini Baghdad, Abbasiyah itu. Kemudian 861 di Turki, Konstantinopel atau Istanbul sekarang muncul kekuasaan baru. Islam juga, tapi bukan yang Abbasiyah gitu ya. Kemudian Abbasiyah hancur, Seljuk, Turki mulai. Kemudian ada tekanan internal yang ini perpecahan di antara Islam. Ada saingan kekaisaran juga, muncul juga perang salib yang cukup melelahkan, melemahkan kekaisaran Islam. Nah, pada tahun ini juga Cordoba jatuh ke tangan Kristen Spanyol. Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Nah, ini lihat ya, lihat. Cordoba jatuh ke Kristen Spanyol. Spanyol, saya insya Allah pernah ke Eropa ya, agak sering. Nah, lumayan itu. Bukan kaya karena tugas ya. Spanyol teh 800 tahun negeri muslim. Biru, bule, keren, tapi muslim. Sekarang sebaliknya tidak muslim gitu ya. Dan sejarahnya juga beda. Kalau ini sekarang masih jadi Christian nation ya, Nasrani sampai sekarang. Tapi kalau Baghdad memang jatuh ke Mongol, tapi yang menguasainya itu jadi muslim setelahnya. Cuma kerusakannya udah dilakukan. Buku-buku sudah dibakar dan juga tintanya jadi darah pasukan Islamnya dan penduduk muslim Baghdadnya memerahkan sungai, tapi tinta dari buku-bukunya menghitamkan sungai. Gitu ya. Jadi ini ya masa sedih kita lah. Nah, kemudian kenapa sekarang Anda lihat semua buku kita mengacu ke ilmu modern tapi dari barat ya? Nah, itu penyebabnya meskipun sisa-sisa kontribusi Islam masih ada. Tentu tadi Al-Jabar, kemudian macam-macam ya. Optika ya dan sebagainya. Cuma semuanya itu bersumber dari Eropa atau dari Amerika atau dari barat. Karena ketika Islam jaya, mereka belajar, kemudian ini Islam runtuh, mereka dari nilai-nilai Islam maju. Nah, nilai-nilai Islam itu nilai-nilai Islam tertentu yaitu dari segi keilmuan. Ini saya tulis sedikit. Jadi pada abad ke-16 ada revolusi ilmiah di Eropa. Nah, itu sebetulnya gini.
revolusi ilmiah ari Islam karena mereka berquran, mereka jadi memajukan ilmu pengetahuan alam. Tapi di Eropa mah enggak, karena ilmu pengetahuan itu harus seizin lembaga keagamaan gereja. Gereja bukan kitab loh. Sehingga belum tentu diizinkan ilmu pengetahuan itu. Kayaknya misalkan gini, bumi adalah pusat semesta. Atau paling tidak yang sekecilnya, bumi adalah pusat tata surya. Ternyata setelah diselidiki dengan baik, tahun kata Galileo teh, da bumi teh mengitari matahari. Nah menurut gereja mah Galileo teh mengajarkan ajaran sesat. Digantung atau dibakarlah dia. Permintaan maafnya baru nanti berapa 400 tahun kemudian di abad modern pihak gereja meminta maaf ke Galileo, tapi terus dimaut kemudiannya. Tah intina karena gini, di Eropa itu justru abad ke-8 itu gini, orang yang berilmu kemudian menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan pihak gereja itu akan dihukum, sehingga ilmu tidak berkembang. Nah, justru di Islam sebaliknya, karena berquran jadi termotivasi berilmu. Nah jadi kayak gitu. Nah lihat, kemudian sebelum revolusi ilmiah, sains tentang bumi dan tata surya di alam semesta dibatasi oleh pandangan yang dianut masyarakat religius dengan kepercayaan umum bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Aslinya ternyata bumi itu bukan pusat, mengelilingi pusat tata surya yaitu matahari. Tata surya ini juga bagian kecil dari ujung spiral galaksi Bima Sakti yang mengitari pusatnya. Galaksi ini ternyata bagian dari kluster galaksi besar yang mengitari juga sesuatu. Macam-macam teori dan pengamatan dia, ada black hole di tengahnya dan sebagainya. Itu ilmu yang lain. Nah, karena Tuhan telah menciptakan alam semesta dan manusia adalah anak-anak Tuhan, karena itu bumi harus menjadi pusat alam semesta. Ini pandangan Eropa, pandangan gereja. Nah, Kopernikus mulai menentang teori ini dengan model heliosentris. Kemudian juga Isaac Newton juga, tidak usah ada Tuhan juga, gravitasi mah berjalan. Nah, gitu ya. Nah mulai itu melepaskan. Kemudian pilihan mereka untuk menentang hubungan antara agama dan sains inilah yang dimaksud dengan revolusi sains di Eropa. Jadi di Eropa itu saking mundurnya karena ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang, dikendalikan oleh pandangan gereja yang tentu tidak selalu banyaknya salah mungkin ya. Nah kemerdekaan inilah yang mereka sebut revolusi sains, dan agama itu teh racun, malah menutup sains. Ini teh sebetulnya sangat berbeda dengan Islam yang justru Allah menyuruh kita membuka mata untuk memahami ciptaan dan seterusnya, kan udah tahu inna fi khalqis samawati dan seterusnya. Nah, tapi kenapa itu terjadi kita sekarang ini ke sini tadi. Kenapa itu terjadi kita sekarang mengikuti atau berkiblat ke mereka, ke Eropa dan sistem barat? Karena ini revolusi ilmiah terjadi bukan karena penemuan-penemuan ilmiah yang penting, tetapi karena para ilmuwan mulai mengurai lepas jaringan sains dan agama, maksudnya di Eropa. Terus kenyataannya karena mereka berhasil meninggalkan, itu salah ajaran agama teh, benar mah sains. Dari sains teh mereka menemukan termodinamika, revolusi industri, bisa nyenteng baja, perang, akhirnya mereka menjadi kuat. Dan menjajah negeri-negeri muslim yang telah melemah. Yang sebelumnya kuat tadi di awal telah melemah, dijajahlah negeri-negeri muslim. Lamun dijajah, yang asalnya bahasa Arab, kamu harus belajar bahasa Perancis. Tuh kan Tunisia, Maroko, bahasa Perancis itu minimal bahasa kedua. Bahkan untuk yang modernnya belum tentu mengenal bahasa Arab. Dan seterusnya. Nah, dengan menghilangkan agama dari persamaan, maksudnya persamaan peradaban, kehidupan, sains menjadi lebih berdasarkan fakta dan penalaran kuantitatif. Pergeseran ini membuka jalan sains hingga begitu banyak penemuan ilmiah tentang alam di Eropa. Dan pada saat itu Islam sedang mengalami kemunduran ya. Nah itu kenyataan juga. Tanpa agama menahannya, pengetahuan ilmiah tentang alam tidak mengenal batas. Ini juga mengapa banyak ilmuwan-ilmuwan di Amerika, di Eropa yang bahkan ahli alam semesta, ahli fisika jadi ateis. Namun gini, tidak ada kata Tuhan, alam berjalan sebenarnya. Itu penciptaan. Ini mah dari sebelumnya. Padahal ketika sebelumnya itu harus ada titik awal. Dan penemuan mereka juga sebetulnya
penemuan semesta, pemahaman tentang semesta juga ternyata harus ada titik awal. Nah, titik awal itulah penciptaan kalau menurut kita, tapi itu lainnya. Nah, paradigma ketidakhubungan antara, harus mulai melihat ya, semoga 17.30 bisa berakhir. Pak Arif ya, bisi kaburu azan. Paradigma irrelevansi ketidakhubungan antara sains dan agama inilah kemudian diwariskan oleh Eropa atau Barat melalui dominasi peradaban dunia, melalui penjajahan. Sehingga orang, apalagi juga pada saat itu yang dijajahnya pun tidak sedang maju teknologinya kan. Negara-negara muslim yang dijajah, termasuk pada bangsa-bangsa muslim yang dikuasainya. Akibatnya pengaruh paradigma ini juga sangat kuat mengakar pada pola pikir para ilmuwan dan juga sistem pendidikan akademik yang terkait kan ya. Kan sekarang kita belajar Quran dan tafsirnya dan ininya itu untuk orang yang jurusan agama. Tapi ketika saya belajar fisika, kimia, baik di SD, SMP, SMA, untuk yang sekolah umum, bahkan di kuliah, nggak ada hubungannya dengan ayat. Nah itu teh warisan barat sebetulnya. Nah tidak semuanya jelek, tapi kan menjadi kita agak berjarak, padahal harusnya bersatu, integral. Baik, kita teruskan. Islam, nah kemudian ada kesadaran di dunia Islam tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Menemukan kembali harmonisasi Islam dan iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana Quran dan petunjuk Nabi SAW menjadi sumber inspirasi dan motivasi umat Islam mengelaborasi, menggali, membahas dengan serius sains dan mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan manusia dan membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuknya. Waduh, ini kalimat indah, ini saya tulis. Wah, saya sampai kagum pada diri sendirinya pas nulis iya. Tapi pas ningali kenyataan, yang ceriknya. Ini, coba ya dandannya ganti seserta lah ya supaya bagus. Oke, nah sekarang baru bicara sains ya. Ya kalau tidak ini pertemuan terakhir dengan batch ini, Kang Arif? Enggak ya? Ya sebetulnya saya ingin tuntas tapi seininya waktunya ya. Lihat. Sains atau science adalah ilmu pengetahuan yang dibangun berdasarkan observasi dan eksperimen. Kata-kata observasi, lihatlah, itu banyak dalam Quran. Maka kenapa engkau tidak melihat, mengapa engkau tidak berjalan di muka bumi dan melihat, itu observe. Dan eksperimen itu banyak. Dan juga dua aktivitas ini ketika menyimpulkan memerlukan afala ta'qilun, gunakan logikamu dan sebagainya. Sains terus berkembang. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang valid, yang modern, terus mengalami revisi dan modernisasi. Dulu kan yang paling kecil tuh misalkan atom dianggapnya. Setelah itu atom itu ternyata bisa dipecah lagi. Atom terdiri dari ini dan ini. Dari elektron dan inti proton dan neutron. Ternyata proton itu bisa dipecah lagi, jadi quark ya, dan sebagainya. Itu, nah, sains terus berkembang. Dulu kita hanya bisa melihat bahwa ukuran semesta yang bisa dilihat, semesta wallahu alam. Jadi sekarang ini alam semesta itu sedang berkembang, sedang meluas, perluasannya lebih cepat dari cahaya. Tapi di dalam perluasan ruang dan waktu ini lebih cepat dari cahaya, tapi benda material yang di dalamnya hanya boleh bergerak maksimum kecepatan cahaya, yaitu foton. Cahaya itu yang kita sebut cahaya itu gelombang elektromagnetik. Jadi kuliah fisika ya. Tapi intinya terus mengalami revisi dan modernisasi. Sains bertujuan untuk menemukan hukum dan teori alam dengan mengikuti prosedur teori empiris dan eksperimental. Setelah diamati, ini diam. Kemudian saya gini ganggu. Setelah saya kasih dorongan, dia bergerak. Oh, ini jadi hukum 2 Newton. Benda akan mengalami percepatan kalau saya kasih gaya. Percepatannya dari diam menjadi bergerak. Nah, kayak gitu-gitu. Ini yang dimaksud. Nih, sains bertujuan untuk menemukan hukum dan teori alam dengan mengikuti prosedur teori empiris dan eksperimental. Dengan demikian, para ilmuwan berasumsi bahwa alam semesta memiliki struktur rasional yang dapat dipahami. Aslinya semesta itu kita tidak tahu, Kang Arif. Cuma Allah memberikan bekal fakultas-fakultas kesadaran dan juga fakultas-fakultas intelektual untuk bisa memahami alam semesta yang Allah ciptakan dalam batas-batas kemampuan manusia. Jadi kalau sekarang alam semesta jarak dari ujung ke ujung itu 94 miliar tahun cahaya. 1 detik 300.000 kilometer. 2 detik kali 2, mun 1 tahun. Wah, seberapa jauh panjangnya. Nah, 94 miliar tahun dari ujung ke ujung. Apakah itu yang diketahui oleh ilmu pengetahuan?
Dari mana Pak tahunya? Dari cahaya tertua dan terjauh yang bisa dikenal. Kan cahaya itu dulu satu dari satu titik. Kemudian Big Bang, gitu ya. Cahaya dalam konteks radiasi itu baru muncul 380.000 tahun setelahnya. Tapi intinya kalau ada orang bilang cahaya teh Pak semesta kita teh terjauh, itu maksudnya tuh cahaya yang bisa diamati. Terus nanti teknologi berkembang, selain James Webb nanti ada satelit apa yang lebih canggih lagi, dia bisa memburu lagi yang cahaya lemah paling jauh. Nah itu alam semesta kita jadi meluas sekian. Maksudnya alat yang bisa memahaminya. Jadi kalau para ilmuwan fisika, astronomi mengatakan ukuran semesta sekian, itu ukuran yang bisa diketahui oleh manusia dengan teknologi yang ada sekarang. Nanti zaman Anda umur 60 tahun, jangan-jangan teknologi sudah kayak gimana. Baik, terus agar semesta dapat difahami, ia harus memiliki keteraturan yang dapat difahami pikiran manusia. Dan ternyata Allah kan memang konsisten dengan ciptaannya. Kalau Allah menciptakan cahaya, misalkan perilakunya teh gini, teh berlaku sekarang di sini dan besok di sana. Sehingga karena perilakunya bisa dipahami, ilmuwan itu jadi bisa memanfaatkannya dan memprediksi ini itu, termasuk membuat HP buat Anda dan sebagainya. Nah, jika alam semesta tidak teratur atau kacau, ya sains tidak dapat berperan karena itu ya. Nah, berikutnya. Nah, sains dan Quran ini Kang Arif yang inti salah satunya, lihat. Al-Quran disebut sebagai Book of Science, kitab tanda-tanda ayat, Book of ayat, buku tentang ayat-ayat Allah. Book of Science, bukan Book of Science, bukan kitab sains, bukan buku fisika. Karena apa? Karena berfungsi sebagai panduan spiritual, bukan buku pelajaran fisika ya. Namun, Samson ya. Namunnya ingat, adanya referensi terhadap fenomena alam, misalkan perkembangan embrio ya. Nabi teh tidak pernah di zaman diturunkan melihat perkembangan dari sperma menjadi bayi, dan Nabi tidak pernah membedah perut orang, dan ilmuwan di seluruh dunia belum ada saat itu. Tapi kenapa Allah menyebutkan dari pertemuan sperma ya, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi ya zigot dan sebagainya, sampai janin tumbuh tulang dan sebagainya, sampai 9 bulan disebut dan seterusnya disebut. Nah, namun adanya referensi atau rujukan terhadap fenomena alam, misalkan embrio atau gunung, baru tahun 1920 orang teh berpikir kayaknya bumi kita teh dinamik ya, tidak diam. Dan baru tahun 60 ketika kakek Anda lahir, positif gunung teh bergerak. Padahal Allah menyebutnya, kamu sangka gunung teh diam ya, padahal bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Lihat Quran. Sekarang saya belajar ilmu ini tahun 80 akhir, udah ini ya, baru tahun itu. Bayangin, padahal ini disebut di Quran. Para sahabat Nabi juga tidak mempermasalahkan itu. Nah ini tuh maksudnya tuh, ini tuh adalah isyarat sains yang ditemukan di Quran, yang pada saat zamannya diturunkan belum dipahami dalam konteks sains. Tapi ternyata 1400 kemudian bener. Nah itu maksudnya tuh, itu adalah isyarat atau fakta ilmiah dalam Quran. Itu untuk menambah keyakinan kalau mungkin, kalau boleh, kalau bisa, gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya mah pelajari Quran supaya kalian menjadi terbuka hati untuk mempelajari alam. Nah, lihat. Ini kenapa ada yang ini yang selaras dengan pengetahuan modern tadi, misalkan gunung dan sebagainya, banyak. Termasuk ada langit, ada bintang berbentuk mawar, ternyata setelah terbuka teleskop bagus ada galaksi bentuknya merah kayak mawar gitu. Cek. Nah, kenapa ada keselarasan dengan ilmu pengetahuan modern yang di zaman Nabi dan sahabat tidak dipermasalahkan? Karena tidak dipahami. Ya, mengajak umat Islam untuk merenung ciptaan Tuhan yang dapat menginspirasi penemuan ilmiah. Referensi ilmiah dalam Al-Quran bukanlah penjelasan rinci, melainkan cara untuk mengarahkan umat Islam agar memahami tanda-tanda kebesaran Allah, Tuhan di alam semesta. Jadi gitu. Justru di dalam Islam mah fenomena alam teh justru sebagai tanda bagi kita, Allah menyatakan fakta sains itu agar kita menelitinya, gitu ya, dan membuka wawasan kita untuk mempertebal keimanan dan mencari manfaat. Kenapa? Nah sekarang tuh kalau kalian, kalau Anda nanti mendengar dari YouTube, dari TV,
mencari kehidupan lain di luar bumi. Karena bumi terlalu padat, daya tampungnya berkurang, cari alternatif. Nah, cara mencarinya teh apa ciri-ciri bisa dihuni? Menurut ilmu pengetahuan alam, ternyata media 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 material real yang bisa membuat kehidupan teh harus yang mirip di bumi, yaitu aya cai. Di semesta lain, baik di planet lain maupun di bulan-bulan lain dan sebagainya itu ada H2O, tapi bentuknya es, beku. Yang diinginkan mah H2O dalam fasa cair. Dan etate baru terbukti adanya di sini. Nah, itu ya. Dan memang Allah dalam Quran nyebut apa? Segala sesuatu kehidupan ini dimulai dari air ada. Nah, ketika kita berbilang asam amino dan penumbuhan protein ada medium air yang perlu memang ya. Tak maksud saya tuh itu saja membuat kita merinding loh. Bagaimana Allah Nabi mah ya memahaminya walau alam ya. Cuma para sahabat lah paling tidak sebagai manusia biasa. Oh itu ya ayat itu gitu. Belum ke arah sainsnya. Setiap manusia setiap kehidupan ini diciptakan dari air. Ya Al-Quran bilang gitu, udah aja. Nah ternyata 1400 tahun kemudian, bener itu teh secara ilmu. Nah itu, oleh karena itu Anda diminta untuk menjadi penemu-penemu itu. Gitu ya. Oke, nah sains dan Al-Quran. Ada yang menganggapnya tadi kalau warisan barat mah irrelevan. Justru kalau Islam sebagai petunjuk dan sumber inspirasi Quran ini untuk bersains. Nah, haruslah kita pahami dan seterusnya ya ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, menginspirasi apa sebagai contoh pertemuan kembali peradaban manusia dengan kalimat-kalimat ilahiyah setelah 600 tahun terputus dari kesejarahan dan dari penelusuran tarikh jarak Nabi Isa alaihi salam ke Nabi Muhammad SAW itu sekitar 600 tahunan. Artinya dalam konteks agama samawi terputus tuh. Kalau untuk Rasul mah sekitar 600 tahun ketika Allah menurunkan Injil ke Al-Quran. Kalau ke Nabi Musa sekitar 3000 tahun. Gitu ya. Adalah ketika Muhammad SAW menerima wahyu Seribu Tomoma ini ya. Ini mah wahyu perintah Allah melalui malaikat Jibril. Kata Ustadz Aam, jangan percaya prediksi dan ramalan kecuali prediksi dan ramalan berdasarkan wahyu. Waktu khutbah di Salman, saya langsung alhamdulillah sorangan. Iqra ya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan nanti di ayat yang lain perkembangan embriotiknya itu dijelaskan oleh Allah. Padahal manusia belum tahu. Sehingga itulah yang menyebabkan dokter-dokter yang zaman ini yang melihat ayat ini tuh banyak yang nggak mungkin Muhammad menemukan mikroskop yang baru 200 tahun umur nage, iya 1400, jadi mereka berislam dan sebagainya. Dia yang mengajarkan dengan kolam, mengajari manusia yang tidak tahu. Lihat di sini. Ada kolam, ada pena, berarti kita perlu sarana dan metodologi karena dia yang mengajarkan, ada proses, jadi perlu penyampaiannya. Jadi kemudian proses ini artinya mengajari manusia dari apa yang tidak tahu. Ini sejalan juga dengan peristiwa Nabi Adam diciptakan tidak tahu, Allah ajari, kemudian disuruh membuktikan kepintarannya kepada malaikat. Supaya malaikat menerima argumen Allah. Nah, proses pendidikan atau peraihan ilmu sebagai bekal menghadapi tantangan hidup. Nah, kemudian kita kembali kepada Iqra ini ketika turun tuh ya, saat wahyu Iqra ini turun tuh, ketidakadilan sosial ekonomi di Mekah, Quraisy ya. Kemudian dekadensi nilai kemanusiaan dan moral. Wah, banyak kali Anda mempelajari sejarahnya juga. Sistem keagamaan berhala. Jadi sistem keagamaan berhala yang menguntungkan secara ekonomi bagi penguasa. Nah, jadi agama berhala sudah diatur dalam sistem di zaman Nabi lahir itu juga. Kan itu gambaran berarti bahwa kejahilan itu sistemik sebetulnya. Ada organisasinya, ada pemimpinnya, dan seterusnya. Oke, sampai begini ya. Nah, dan berkelindan, saling jalin-menjalin dengan sistem pemerintahan yang tak berkeadilan. Makanya pas ayat-ayat pertama turun kan disuruh, ayo beri makan orang miskin, beri kesempatan yang lemah, itu sebenarnya
pesan-pesan keadilan. Dan ingat, ketika Nabi Wahyu ketika turun, kondisi umat Islam itu kan lemah. Tapi lihat perintahnya, selain beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu, santuni anak orang miskin. Padahal miskin KB, coba. Jadi jiwanya disiapkan untuk jadi juara. Nah, makanya kita juga jangan, kalaupun kita sedang lemah, sedang tidak jaya, belum sukses tuh jangan mencap diri kita belum sukses. Bagian proses dong. Allah aja mendidik Nabi Muhammad dengan pengikutnya, orang lagi disiksa, dipersekusi, tapi ayatnya teh nah kudu mere nyantuni fakir miskin, pada kami anu miskinnya. Nah, sampai gitu kan? Artinya mental juaranya harus disiapin dong. Kemudian berinfaklah fis-sarra'i wad-dharra. Ya teh naon? Urang teh kan keur butuh, nah disuruh berinfak. Tah eta ge naon? Mental juara disiapkan. Oke. Dan seterusnya saya harus cepat inspirasi lagi. Inspirasi ayat ini udah ada dua. Menurut saya modal intrinsiknya adalah Allah menciptakan potensi untuk berilmu sesuai dengan kelahiran kita, keberadaan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Nah, ini alat-alat berilmu. Sam'a, basar, afidah, jadi pendengaran, penglihatan, ini fakultas kesadaran lah, afidah, hati di sini aja disebutnya teh, akal, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian sumber eksternal, doa. Jadi kalau kita ingin meraih ilmu ada dua, potensi kita kuatkan, ini kan potensinya udah ada. Itu ya. Kemudian sumber eksternal, doa agar Allah menganugerahkan ilmu. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaik wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Nih, ya Allah tambahlah ilmuku. Oh, ilmu itu bisa dari eksternal, tapi bisa juga kita potensi kita yang internal dikuatkan. Jadi dua arah. Itu intinya. Nah ini mah kieunya intinya kalau orang yang berilmu mah potensi pikirannya tuh dioptimalkan dari mulai mengenal data. Eta naon, oh eta teh daun, teh data atau daun itu di mana? Oh jatuh dari atas ke bawah, dari pohon apa dan sebagainya. Lihat, kemudian informasi, data yang diproses, kemudian pengetahuan, informasi yang yang dapat dimanfaatkan, kemudian ada pemahaman, ada wisdom. Ini sebetulnya kuliahnya harusnya maka kuliah dalam waktu yang enak ya. Ini agak terdesak tapi gak apa-apa. Intinya sebagai umat Islam untuk menjadi ulil albab mah kita teh harus lebih dari cara lain. Kalau ada fenomena teh, oh itu cuma melihat aja, itu mah di level data lah ya. Kemudian agak lengkap sedikit jadi informasi. Informasi ini membentuk pemahaman jadi pengetahuan. Kemudian jadi understanding kalau bisa menjawab lebih jauh, dan jadi wisdom kalau bisa membuat kita menjadi orang baik dan berguna bagi sesama dan seterusnya. Nah ini maksudnya lihat gambar ini. Dari mengenal data, jadi ada data atau fakta. Kalau data ini bermanfaat, dia menjadi informasi. Kalau informasi ini terorganisir menjadi pengetahuan. Kalau pengetahuan ini bisa diterapkan menjawab solusi kehidupan menjadi wisdom, kebijaksanaan. Kalau wisdom ini membuat kita mengalami pencerahan atau kejelasan persepsi, pemahaman, maka kita mengalami enlightenment yang dalam Quran disebut ulil albab, meureun kitu dan seterusnya. Sebetulnya saya ingin kasih waktu beberapa saat sebelum azan, mungkin bisa ada yang mau bertanya atau mengomentari. Ini sebetulnya ada beberapa halaman lagi ya, tapi saya sudah kasih bahannya, Anda bisa bahas. Enggak, sementara itu dulu teh, stop, jangan diberitahu. Asri, alhamdulillah masih berfungsi teh. Enggak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.